فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Khamsah sama dan satu tanda dengan jamak mudzakkar salim di dalam keadaan rafa, yaitu dirafa dengan wawu. Jadi kalau jamak mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah di situ ada wawu, maka kita tahu bahwasanya keduanya dalam keadaan rafa. Kita tahu bahwasanya keduanya dalam keadaan rafa. Adapun tentang definisi mutsanna dan definisi jamak mudzakkar salim, di mana di situ ada perkataan wa atfi mislihi alai, ini juga harus difahami makna wa atfi mislihi alaihi, yaitu boleh diatofkan yang semisalnya. Jadi atofnya itu harus kepada yang sama gitu maksudnya. Wa atfi mislihi alai kalau dalam mutsanna, kalau jamak wa atfi amsalihi, karena jamak itu isinya lebih dari dua. Ini kemarin difahami. Jadi kalau definisi jamak wa atfi amsalihi dan boleh diatofkan atau dan harus bisa diatofkan kata-kata yang sama. Kalau Muhammaduna berarti harus bisa diatofkan Muhammadun wa Muhammadun wa Muhammadun. Karena itu dikatakan wa atfi amsalihi, karena isinya jamak itu lebih dari dua. Kalau dikatakan wa atfi mislihi berarti cuma diatofkan yang satu tambah satu berarti cuma dua, sedangkan jamak harus lebih dari dua. Jadi ini saya ulang berkali-kali tentang makna wa atfi mislihi alaihi ini, karena saya khawatir masih banyak yang belum paham tentang makna wa atfi mislihi alaihi. Jadi mengartikan wa atfi mislihi alaihi adalah dan harus bisa, harus soleh, harus layak ketika diatofkan kata yang sama kepada dia. Ketika diatofkan kata yang sama dengannya. Demikian juga mutsanna, demikian juga jamak mudzakkar salim. Jadi penjelasan yang paling gampang adalah bahwasannya jamak mudzakkar salim itu kalau seperti solihuna, artinya itu adalah banyak orang soleh. Banyak orang soleh. Kalau ternyata isinya di situ ada satu yang nggak soleh, berarti kan nggak bisa dikatakan seperti itu. Berarti nggak bisa dikatakan banyak orang soleh, karena di dalamnya ada yang bukan soleh. Demikian juga Muhammaduna, artinya banyak Muhammad. Artinya banyak Muhammad. Kalau ternyata di situ ada yang enggak Muhammad, berarti kan enggak benar dikatakan banyak Muhammad. Demikian juga mutsanna. Mutsanna itu artinya misalnya baitani, dua rumah. Berarti isinya harus rumah ditambah rumah. Demikian juga babani, dua pintu. Maka isinya ketika dipecah jadi mufrad harus pintu dan pintu, kan gitu. Karena perkataannya dua pintu, ternyata kalau dibuka kok ternyata satunya meja, nggak bisa. Maka yang namanya mutsanna itu artinya menggandakan. Jadi dua, jadi isinya dua. Kalau jamak, jadi isinya lebih dari dua gitu. Karena itu harus sama isinya. Karena artinya Muhammaduna artinya adalah banyak Muhammad.
Kok ternyata di dalamnya ada yang enggak Muhammad, berarti kan omongannya dusta namanya. 3 Muhammad, 4 Muhammad. Kok ternyata yang Muhammad cuma 3, satunya bukan Muhammad, berarti kan dusta. Gitu loh. Makanya kalau ada istilah-istilah pakai jamak atau pakai musanna, ternyata ketika dibelah, ketika dijadikan mufrad itu ada satu yang enggak sama, berarti itu bukan musanna dan juga bukan jamak gitu loh. Seperti al-qamaroni 2 bulan. Ketika dibelah menjadi mufrad, enggak mungkin qamarun dan qamarun karena bulan cuma 1. Maka pasti ada satu yang dijadikan penyerupaan, entah itu wajah seseorang ataupun yang lainnya. Demikian juga al-abawani, kedua bapak. Ketika dibelah, gak mungkin bapak itu 2. Pasti satunya ibu, kan gitu. Maka kalau kita mendapatkan kata-kata seperti itu, berarti itu bukan musanna, karena tidak memenuhi definisi musanna. Jadi seperti al-abawani itu bukan musanna, tapi mulhaq. Al-abawani itu bukan musanna karena dia itu bukan abun dan abun. Bukan abun ditambah abun, bukan atof yang semisalnya, tapi atof yang selainnya, karena abun dan ummun gitu. Demikian juga sama jamak mudzakkar salim juga seperti itu. Ketika dibelah kok ternyata isinya itu ada yang lain, berarti itu bukan jamak mudzakkar salim. Maka musanna itu harus ketika dibelah dijadikan mufrad itu harus bunyinya harus sama. Babun, babani berarti harus babun dan babun. Itu baru ataf mithlihi alai. Ataf yang semisalnya. Kalau seperti al-abawani, kedua bapak, 2 bapak. Maka ketika dibelah, itu enggak mungkin bapak dan bapak. Karena bapak cuma 1. Satunya jelas ibu. Maka seperti itu dihukumi mulhaq. Seperti itu dihukumi mulhaq, walaupun i'rabnya tetap sama i'rab musanna, tapi dia itu bukan musanna, bukan penggandaan itu. Itu bukan 2 bapak, karena artinya bukan 2. Masa al-abawani artinya 2 bapak, kan enggak. Artinya kan bapak dan ibu. Kalau musanna itu artinya harus babani, artinya harus 2 pintu. Masjidani 2 masjid. Adapun kalau abawani 2 bapak kan nggak bisa. Satunya kan mesti artinya bapak dan ibu. Demikian juga al-qamaroni. Orang Arab bilang seperti itu, al-qamaroin atau al-qamaron. Artinya bukan 2 bulan, tapi 1 bulan 1 matahari gitu. Al-qamaron yang dimaksud adalah 1 bulan dan 1 matahari. Maka seperti itu bukan musanna. Karena ketika dibelah, ketika dipecah, ternyata artinya bukan 2 bulan, tapi bulan dan matahari. Mafhum ini terkait dengan definisi wa'ad fi mithli alaih. Saya harap difahami karena sudah berulang-ulang saya kupas ini. Jadi ketika dibelah, ketika dijadikan mufrad itu harus bisa diatofkan, bunyinya semua harus sama. Itu makna wa'ad fi mithlihi. Kalau bunyinya enggak sama seperti al-abawani, ternyata atofnya itu abun wa ummun, loh enggak sama. Bukan atof mithl berarti. Berarti atof ghair, atof yang selainnya. Karena isinya abun dan ummun. Itu maknanya. Jadi kemarin musanna juga sudah kita ambil. Kemudian kemarin ada pertanyaan dari sebagian ummahat bahwasannya nun yang ada pada musanna dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, Muhammaduna, Muhammadina, nah itu sama yang ada pada musanna yaitu Muhammadaini, Muhammadani. Ini yang masyhur dari kalangan para nuhah, dia adalah ganti dari tanwin. Makanya ketika mudhof nunnya dibuang. Seperti gulamani, 2 anak. Ketika diidhafakan kepada Zaid misalnya 2 anaknya Zaid, gulama Zaidin, bukan gulamani Zaidin.
Karena itu nunnya dibuang. Tapi masalahnya kenapa ketika dikasih alif lam nunnya kok nggak hilang? Siapa ini yang kemarin yang tanya ini? Kenapa ketika hilang hanya pada mudhof, tapi ketika dikasih alif lam kok nggak hilang? Padahal alif lam juga nggak boleh bergabung dengan tanwin. Alif lam nggak boleh bergabung dengan tanwin. Tapi kenapa kok at-talibani atau at-talibuna kok boleh? Di situ nunnya masih ada. Ini sebenarnya masalah yang panjang, perselisihan yang panjang. Saya sebutkan beberapa saja jawabannya. Madhabnya Sibawayh bahwasanya nun itu adalah gantian dari tanwin dan harokat, bukan hanya dari tanwin saja. Nun itu adalah gantian dari nun, dari tanwin dan harokat ketika mufrad. Ini mungkin bagi yang pemula nggak perlu dicatat karena berat pelajarannya. Nun adalah ganti dari tanwin dan harokat. Mazhabnya Ibnu Malik, nun itu bukan gantian, dia itu hanya untuk menghilangkan kesamaran ketika diidhofahkan sama ketika sendiri. Karena nanti kalau diidhofahkan juga masih ada nunnya, nanti gimana membedakan dengan naat? Gitu. Demikian juga ada pendapatnya Rodi bahwasannya tanwin dan al itu nggak bisa bergabung karena al itu untuk ma'rifah, sedangkan tanwin itu untuk nakiroh. Tanwin itu untuk menakirohkan, al itu untuk memakrifahkan. Sedangkan nun tidak ada makna tangkir, tidak ada penakirohan dengan nun. Makanya masih bisa bergabung dengan al. Karena tanwin sendiri macam-macam, ada tanwin tangkir, ada tanwin itlaq dan yang semisalnya. Demikian juga ada pendapat yang lain bahwasanya nun mutsanna dan nun jamak mudzakkar salim itu adalah gantian dari harokat ketika dia dikasih alif lam, dan dia gantian dari tanwin ketika mudhof. Gitu. Makanya ketika mudhof hilang karena dia mengganti tanwin. Tapi kenapa pakai alif lam enggak hilang? Karena dia cuma mengganti harokat saja. Ini pendapat tengah-tengah, mengambil dari pendapatnya Sibawayh tadi. Jadi sebenarnya nun itu gantian dari harokat dan dari tanwin. Kalau dia pakai alif lam maka dia cuma ganti dari harokat. Kalau mudhof maka dia adalah gantian tanwin, makanya dihilangkan. Yang jelas masalah-masalah seperti ini jawaban para nuha itu macam-macam dan kadang nggak masuk akal. Dan mereka hanya mencari-carikan, makanya ahli nahwu itu disebut oleh sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan mereka adalah syayatin. Mereka adalah para siluman. Karena apa? Kalau ditanya apa saja mesti dicarikan jawaban. Kalau di pendapat mereka kalau dikasih bantahan pasti dicarikan berkelit, pasti berkelit. Oh itu karena gini, oh ini karena gini, oh ini karena gini. Jadi memang para nuha itu mereka dikatakan sebagai siluman. Karena ya itu alasannya aneh-aneh kadang-kadang. Maka seperti ini saya sengaja tidak menekankan pembahasan-pembahasan yang far'iyat seperti ini. Saya tidak menekankan karena itu kurang berfaedah. Yang paling faedah adalah pembahasan i'rab jabatan kata, itu paling pol. Bisa ng'irab, tahu kedudukan kata sehingga kita tahu arti dan pemahaman yang benar. Itu yang saya tekankan. Adapun masalah-masalah seperti ini bisa dicari sendiri nanti ketika sampean sudah bisa baca dan sudah bisa ng'irab, sudah menguasai tentang jabatan kata. Nanti kalau baca kitab-kitab mutawwalat seperti Hamul Awami, kemudian Hasyiatus Sobban, Syarah Tashil, Audahul Masalik, nanti akan dapat sendiri insyaallah. Jadi seperti itu cukup diketahui, tidak perlu disimpan.
Baik, ini berkaitan dengan pertanyaan kemarin. Dan insyaallah akan kita lanjutkan biar cepat. Dan diusahakan bagi ummahat kalau jam 2 bisa datang sebelum jam 2 karena waktunya jam 2 itu cepat sekali. Nanti biar kita enggak sebentar sudah azan. Sampai mana kemarin? Musanna sudah selesai. Sampai niyabatun nun ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala niyabatun nuni anid dhammati. Sekarang tanda rafa nun, tanda rafa yang pakai nun sebagai gantian dari dhammah. Qala wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'. Adapun nun maka dia itu menjadi tanda bagi rafa'nya suatu kata yaitu khusus pada fi'il mudhari' saja. Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin, apabila bersambung dengannya dhamir untuk tasniyah yaitu alif. Alifut tasniyah, aliful itsnain ya, jangan alifut tasniyah. Kalau alifut tasniyah itu pada musanna, isim musanna. Kalau pada fi'il namanya aliful itsnain. Alif untuk pelaku 2. Au dhamiru jama' atau dhamir jama'. Au dhamiru jama' yaitu wawul jamaah, wawu al-jamaah. Au dhamirul muannatsati al-mukhatabati atau dhamir untuk wanita yang diajak berbicara mukhatabah. Jadi totalnya adalah semuanya adalah 5. Karena dhamiru tasniyah ada 2, yaitu dhamir huma untuk ghaib dan antuma. Ya, dhamir huma dan dhamir antuma yaitu yaf'alani sama apa? Taf'alani. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, piye tak lali aku. Yang jelas dhamir tasniyah ini ada 2 yo. Yaf'alani sama taf'alani kan gitu. Kemudian dhamiru jama' ini juga ada 2, yaitu untuk ghaib, untuk ghaibun dan untuk mukhatabun, yaitu dhamir hum dan dhamir antum, yaitu yaf'aluna sama taf'aluna. Kemudian dhamirul muannatsa al mukhatabah ini cuma 1, yaitu ya mukhatabah. Berarti total semua ada berapa? Ada 5, maka disebut dengan al-af'alu al-khamsatu atau al-amthilatu al-khamsatu. Ini yaitu yaf'alani sama taf'alani, yaf'aluna sama taf'aluna sama taf'alina. Makanya disebut sebagai al-af'alu al-khamsatu. Ini bagi pemula harus dihafal. Kalau pada isim namanya asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, seterusnya itu. Kalau pada fi'il ada namanya istilah af'alul khamsah. Ini memiliki i'rab pakai nun dan pakai membuang nun. Af'alul khamsah i'rabnya itu pokoknya dengan berkaitan dengan nun, entah itu menetapkan nun atau membuang nun. Aqulu takunun nunu alamatan ala raf'il kalimah. Qala syarih, nun itu menjadi tanda bagi rafa'nya suatu kata, niyabatan anid dhammah sebagai ganti dari dhammah. Fi maudhi'in wahidin, pada satu tempat saja. Wa huwal af'alul khamsatu, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Wa hiya kullu fi'lin mudhari'in, yaitu setiap fi'il mudhari' ittasala bihi aliful itsnain, yang bersambung padanya alif untuk musanna, untuk fa'il yang 2, aw wawul jama' atau wawul jamaah yang pelakunya laki-laki banyak, baik itu ghaibun atau mukhatabun. Aliful itsnain juga untuk ghaiban atau mukhataban. Aw ya'ul muannatsah, aw ya'ul muannatsati al-mukhatabati atau ya muannatsah mukhatabah. Jadi totalnya semua adalah 5. Karena aliful itsnain ada 2, yaitu pada ghaib dan pada mukhatab. Wawul jamaah juga ada 2, pada ghaib dan pada mukhatab.
Dan ya mu'annatsah ini cuma satu, hanya pada mukhatabah saja. Ghaibah enggak ada. Mutakallimah juga enggak ada, karena mutakallim disamakan domirnya laki-laki dan perempuan. Famithalu mattasala bihi aliful itsnain, maka contoh yang bersambung dengannya alif itsnain qauluka antuma taktubani. Ini domir mukhataban, dua orang yang diajak bicara. Kalian berdua sedang menulis. Antuma taktubani. Antuma sebagai mubtada, taktubani fi'il, dan alifut tatniyah sebagai fa'il, dan jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari antuma. Jadi antuma itu bukan fa'il ya, antuma itu mubtada. Kemudian fi'il dan fa'il sebagai khobarnya. Wa qouli ta'ala, atau wa qauluhu ta'ala, wa qaulu ini bacanya karena ataf ke qauluka. Wa qauluhu ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang dan pepohonan mereka berdua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yasjudan ini juga aliful itsnain, dan ini adalah ghaiban, orang ketiga, karena lepas dari pembicara dan lepas dari orang yang diajak bicara. Karena ini pembicaranya Allah, yang diajak bicara adalah Rasulullah, dan yang dibicarakan orang ketiganya adalah pohon dan bintang, gitu loh, paham? Pembicaranya adalah Allah, yang diajak bicara adalah Rasulullah atau umat ini, yang dibicarakan adalah orang ketiga yaitu bintang dan pohon, makanya pakai domir ghaib. Kemudian fihima ainani tajriyan, di dalam dua surga tadi ada dua mata air yang mengalir. Fihima ainani tajriyan, ainani sebagai mubtada muakhar, fihima sebagai muta'alliq dengan khobar mahdhuf, tajriyan sebagai jumlah naat. Tajriyan sebagai jumlah naat kepada ainani, dua mata air yang mengalir, yang keduanya sedang mengalir, gitu. Maka tajriyan di sini adalah marfu, rafa'nya pakai nun. Rafa'nya pakai nun. Kalau ainani rafa'nya pakai apa? Pakai alif karena isim musanna. Jadi ainani tajriyani, walaupun sama-sama pakai alif dan nun tapi beda. Ainani adalah isim dan dia adalah musanna. Alif dan nunnya adalah tambahan. Alifnya sebagai tanda rofa. Musanna rofanya pakai alif. Karena kalau seandainya ini di nasab atau di jer maka jadi ainaini. Adapun tajriyan maka alifnya itu adalah domir, irobnya sebagai fa'il lain. Kalau yang ainani alif nunnya itu huruf, nggak ada irobnya. Tapi kalau tajriyani alifnya itu sebagai fa'il dan nunnya itulah sebagai tanda rofa karena dia fi'il mudhari. Itu jadi bagi yang pemula harus jangan bingung ya. Ainani tajriyan secara bunyi, secara kedengarannya sama. Tapi beda, ainani isim, tajriyani fi'il. Ainani musanna, rofa'nya dengan alif, tajriyani fi'il mudhari, rofa'nya pakai nun. Buktinya ketika nanti dimasuki nasab, maka seperti lan tajriyah. Alifnya tetap karena alif fa'il. Atau kemasukan lam juga lam tajriyah. Alifnya enggak berubah jadi ya, beda dengan musanna. Kalau misalu mattasala bihi wawul jama', ataupun contoh yang bersambung dengannya wawu jama', qauluka antum taktubuna. Ini domir antum mukhatabun. Taktubuna pakai nun. Seandainya dikasih lam taktubu, hilang nunnya. Seandainya dikasih lan jadi nasab, maka juga hilang nunnya, lan taktubu. Gitu. Maka kita tahu rafa'nya fi'il mudhari yang bersambung dengan 5 perangkat tadi dengan subutun nun, dengan tetapnya nun.
nasab dan jazmnya nanti pakai membuang nun. Wa qaulu ta'ala wa yuqimunas sholata, dan mereka menegakkan salat. Ini domir ghaibun, ini domir ghaibun. Wa mithalu mattasala bihi ya'ul muannatsa al mukhatabah. Jadi yang kalau pemula tadi harus diingat, kenapa kok fi'il 5? Karena bersambung dengan alif itsnain ada 2, yaitu domir huma dan domir antuma. Bersambung dengan wawul jama juga ada 2, yaitu domir hum dan domir antum. Kemudian ya mukhatabah yaitu 1, maka totalnya jadi 5. Ini harus paham. Tasrifan fi'il mudhari ke bawah, fi'il madhi ke bawah itu harus paham. Itu syarat utama. Domir huwa huma hum ya huma hunna anta antuma itu harus hafal beserta perubahan fi'il ke bawahnya itu. Qauluka anti taktubina, anti sebagai mubtada, taktubina fi'il dan fa'il sebagai jumlah khabariyah. Wa qauluhu ta'ala atajabina min amrillah, ucapannya para malaikat kepada istrinya Nabi Ibrahim ketika diberitahu akan melahirkan, padahal sudah tua. Apakah kamu wahai wanita merasa heran dari perkaranya Allah Subhanahu wa taala? Amr di sini adalah jamak umur, bukan jamak awamir. Fa fi'lul mudhari' fi jami' hadhil amthilati marfu'un, maka semua fi'il mudhari' pada semua contoh tadi marfu'. Litajarudi anin nasib wal jazm, karena kosong dari amil nasab dan jazm. Wa alamatu rafi'i thubutun nun, tanda rafa'nya pakai nun. Buktinya apa? Ketika nasab dan ketika jazm nunnya ikut hilang. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk af'alul khamsah. Ini harus dihafal. Af'alul khamsah itu apa saja? Asmaul khamsah itu apa saja? Sebagian ulama mengatakan amsilatu, contoh yang 5, karena bukan cuma 5 tok. Ya semua fi'il, yaf'alu, ya yadribu, ya yansuru, ya semuanya. Makanya bukan fi'il 5. Kalau asmaul khamsah kan memang cuma 5 itu tok. Abuka, akhuka, cuma itu tok. Cuma 5 memang betul. Kalau fi'il jangan dikatakan fi'il yang 5, karena ya semua fi'il di muka bumi ini bisa dikasih alif tatniyah, aliful itsnain, bisa dikasih wawu jama', bisa dikasih ya mukhatabah gitu loh. Makanya dikatakan amsilatu, hanya beberapa contoh saja, bukan cuma 5 fi'il itu. Paham? Makanya bahasa yang betul itu al-amsilatu al-khamsatu, tapi ini dipakai al-af'alul khamsah hanya sebagai yang lebih dikenal atau lebih masyhur atau gampangane ngono wae. Wal alifu awil wawu awil ya'u dhamirun muttasilun, alif wawu ya yang ada pada taktubani, tajriyani, taktubuna, wawu taktubuna, terus ya taktubina, semuanya adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Semuanya mabni. Dhamir enggak ada yang mu'rab. Dhamir semuanya mabni fi mahalli rafa, fa'il, menduduki tempat rafa, pada posisi rafa yaitu fa'il. Qala, sudah gampang itu ya. Alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Qala walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab ada 5 tanda. Kalau rafa kemarin punya berapa tanda? Dhammah, terus wawu, terus alif, terus sebutun nun, ada 4 ya. Sekarang sekarang nasab punya 5 tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Pertama adalah fathah, itu tanda asli. Kemudian alif didahulukan karena fathah itu kalau dipanjangkan bunyinya alif. Fathah itu dipanjangkan maka akan lahir alif. Wal kasra, kemudian kasra, kemudian ya dan hadfun nun. Aqulu qala syari' aqulu lamma intahal musannifu minal kalam ala alamatir rafa akhadha yatakallamu ala alamatin nasab fa dzakara anna khamsu alamat. Kita baca dulu nademnya Al-Imriti. Qala Al-Imriti rahimahullah dalam catatan kaki nomor 1, lin nasbi khamsun wahya bacanya, jangan wahya. Lin nasbi khamsun wahya fathatun alif kasrun wa ya'un thumma nunun tanhadhif. Lin nasbi khamsun wahya fathatun alif
kasrun wa ya'un tsumma nunun tanhadhif. Itu untuk mudah untuk ngafal. Qala lamma intahal musannifu minal kalam ala alamati rafa akhadha yatakallamu ala alamatin nasab. Sekarang musannif mulai membicarakan tanda-tanda nasab. Fa dzakara anna khamsu alamat. Beliau menyebutkan tanda-tanda nasab itu ada 5 tanda. Wahidatun minha asliyatun wa hiyal fathatu. 1 darinya itu asli yaitu fathah. Wa arbaun, dan yang 4 naibatun anha sebagai cadangan gantian. Inda adamiha, ketika fathah itu enggak bisa. Wayal alif wal kasrat wal ya wa hadfun nun. Famata wajadta, kapan saja kamu dapati fil kalimati alamatan min hadhil alamati, 1 tanda dari tanda-tanda yang ini, yang 5 tadi, arafta annaha mansubatun, kamu tahu berarti kata tersebut adalah kata yang mansub. Qala mawadil fathah. Sekarang fathah itu di mana saja? Qala fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'ah. Fathah itu menjadi tanda nasab bagi isim, bagi kata itu di 3 tempat. Fil ismil mufrad, pada isim mufrad, wa jam'it taksir, jamak taksir. Isim mufrad rafa'nya kemarin pakai dhamma, jamak taksir juga rafa'nya pakai dhamma. Nasabnya pakai fathah, sama-sama pakai fathah. Wal fi'lil mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun, tentunya ketika kemasukan amil nasab, karena kalau fi'il mudhari' enggak akan amil nasab, dia rafa'. Walam yattasil bi akhiri syai', dan tidak, dia masih dalam keadaan alami, tidak bersambung dengannya apapun. Kemana kemarin yang enggak ada berarti? Apa yang enggak ada? Jamak muannas salim enggak ada di sini, karena jamak muannas salim tanda nasabnya pakai kasroh. Kemudian apa lagi yang enggak ada? Mutsanna juga enggak di sini. Kenapa? Karena mutsanna tanda nasabnya nanti pakai ya. Kemudian apa lagi yang enggak ada? Af'alul khamsah juga enggak ada. Kenapa? Karena af'alul khamsah nanti nasabnya enggak pakai fathah tapi pakai hadfun nun. Aqulu al-fathatu hiyal alamatul asliyatu lin nasab kama taqaddam. Fathah adalah tanda asli bagi nasab sebagaimana telah lalu. Walihada bada'a bihal musannif, karena itu musannif memulai dengan fathah. Wa hiya takunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'. Dia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Al-awwalu fil ismil mufradi. Al-awwalu mustaqirun fil ismil mufradi gitu. Atau al-awwali juga bisa. Kemudian fil ismil mufradi itu sebagai badal lagi. Mustaqirin fil ismil mufradi, badal lagi boleh. Yang pertama pada isim mufrad, waqad taqaddama ta'rifuhu sawa'un kana li mudzakkar nahwu akramtu Muhammadan. Ini tak baca karena sudah paham ya, isim mufrad. Wa qauli ta'ala wa qaulihi, kalau ada sebelumnya itu ada nahwu, berarti kalau atofnya itu wa qaulihi bacanya. Karena wa nahwu qaulihi gitu. Bukan atof ke nahwu. Paham? Kalau enggak ada nahwu sebelumnya maka qauluhu wa qauluhu gitu. Wa qauli ta'ala wadhkur Ismaila. Ismail ini isim mufrad. Walaupun dia mamnu minas sharaf. Isim mufrad, maka nasabnya pakai fathah. Awli muannas, atau baik mufrad untuk muannas. Nahwu tazawwajtu Hindan, saya menikah dengan Hindun. Maka ini juga pakai fathah. Wa qauli ta'ala wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatlah atau sebutlah dalam kitab si Maryam. Maf'ul bi dari wadhkur. Fakulun min Muhammadan wa Ismaila wa Hindan wa Maryama ismun mufradun mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhirih. Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddarah. Fathah nasabnya juga fathah itu bisa dhahirah, bisa muqaddarah. Ya sama kemarin ketika ta'adzur, thiqal dan munasabah sama. Nahwu zurtul fata wa gulami. Wa qauli ta'ala wala tattabi'il hawa. Hawa di sini mansub karena maf'ul bi dari tattabi'. Hawa isim maksur. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fakulun minal fata wa gulami wal hawa
ismun mufradun mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu al-muqaddaratu mana min duri at-ta'adzuru fil fata wal hawa wa harakatul munasabati harakatu atau ke ta'adzuru fi gulami. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua jam'ut taksiri. Wa qad taqaddama ta'rifu edon, sudah pernah lalu. Sawaun kana lil mudzakkar, baik itu jamak untuk mudzakkar, nahu hafidtu abyatan minasy-syair, saya menghafal beberapa bait syair. Wa qauli ta'ala wa taral jibala, dan engkau melihat gunung-gunung. Auli muannats, jibal jamak dari jabalun, jibalun. Abyat jamak dari baitun, abyatun. Jamak taksir. Oleh muannats atau jamak untuk muannats. Nahwu raghabtu al-hunuda fi fi'il khair. Raghabtu saya menganjurkan fi. Karena raghiba kalau fi artinya suka. Berarti kalau raghaba artinya membuat suka. Kalau raghibaan artinya benci. Kalau raghabtuan berarti saya membuat benci seseorang gitu. Ingat ya, raghiba kalau ketemu fi artinya suka. Kalau raghiba ketemuan artinya benci. Saya membuat para Hindun suka untuk melakukan kebaikan. Wa qouli ta'ala fa ambatna bihi hadaiko, maka kami tumbuhkan dengannya dengan air tadi hadaiko, jamak dari hadiko, taman-taman. Fakulun min abyatan wal jibala wal hunuda wa hadaiko jamu taksirin mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu ad-dhairatu ala akhirih. Wa qad yakunu nasbu bi fathatin muqaddarah, bisa dengan fathah muqaddarah. Nahwu allamtu auladi qaula sidqi, saya mengajari anak-anak saya perkataan kejujuran. Wa qauli ta'ala wa ankihul ayama, dan nikahkanlah ayama. Ayama itu adalah jamak dari aim, artinya yang enggak punya suami atau yang enggak punya istri, itu namanya aim. Baik sudah janda atau masih belum, baik sudah duda atau belum, namanya aim. Aimun, ayama, tapi seringnya dipakai untuk wanita. Padahal bisa laki-laki, bisa perempuan. Seringnya dipakai untuk wanita. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah yang belum bersuami, masih single, masih sendiri. Walaupun sudah pernah bersuami atau belum, atau pernah beristri atau belum. Ini namanya aimun, ayama. Fakullun min auladi wal ayama jamu taksirin mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu al-muqaddaratu mana min duri at-ta'adzuru fil ayama wa harakatul munasabah fil afi auladi. Ini sudah sering dibaca ini. Al-mawdi'u tsalits, tempat yang ketiga al-fi'lul mudhari' alladzi sabaqahu nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai' mimma taqaddama fi alamatir rafa'. Sama ini fi'il mudhari' yang masih alami, nasabnya pakai fathah. Wa mithalu qauluka lan ashabal asyrara, saya tidak akan berteman dengan orang-orang buruk. Ashaba fi'il mudhari' mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Wa qauli ta'ala lan nad'u min dunihi ilaha, lan nad'u min dunihi ilaha. Kalau fathah enggak ada yang muqaddarah. Kenapa? Fathah ringan. Makanya lan nad'u ini sebenarnya rafa'nya itu pakai harokat muqaddarah, tapi ketika fathah, ketika nasab diperlihatkan, didohirkan lan nad'u. Sebenarnya ketika rafa' nad'u, tapi ketika nasab dia dinampakkan karena nasab itu kemarin apa? Ringan. Lan nad'u min dunillah, kami tidak akan pernah menyeru selain Allah Subhanahu wa taala satu Tuhan pun. Fakullun min ashaba wa nad'u wa fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbi al-fathatu ad-dhairatu ala akhirih. Wa qad yakunu nasbu bi fathatin muqaddarah, ini ketika pada fi'il. Ketika ta'adzur ya. Fathah yang enggak ada muqaddarah tadi ketika fiqol. Ketika fiqol, kalau ta'adzur masih. Ketika ta'adzur masih. Nahwu lan as'a ila syarri, saya tidak akan pernah berjuang kepada keburukan. Wa qauli ta'ala wa lan tardo angkal yahudu wa lan nasara, tidak akan pernah ridho dari kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahud dinamakan Yahud karena diambil dari kata-kata Nabi Musa, inna hudna ilaik, artinya tobat.
Hada Yahudu artinya bertobat. Makanya dinamakan Yahud. Ada yang juga mengatakan karena nisbah kepada Yahud ibnu Yakub, Yahud ibnu Yakub, tapi pakai dal, kemudian orang Arab menggantinya dal. Itu Yahud. Ada juga yang mengatakan Yahud artinya sedang mengerjakan amalan soleh, sebagaimana ucapannya Zuhair ibn Abi Salma, siwa rabain lam ya'ti fihi makhofatan wala rohakon min abidin mutahawwidi. Itu kata-kata Yahud, supaya kita tahu Yahudi itu artinya ada yang mengatakan tobat, ada yang mengatakan amalan soleh, ada yang mengatakan karena diambil dari Yahud bin Yakub. Adapun Nasoro maka diambil dari kata-kata Nasiroh, satu kota di Palestina sana namanya Nasiroh. Dan ada yang mengatakan karena diambil dari kata-kata Nasoro karena menolong Nabi Isa, man ansori ilallah itu. Tapi kalau Nasoro yang sekarang nggak ada yang menolong Nabi Isa, semuanya kufur dengan Nabi Isa karena kufur dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Itu sebab penamaan Yahud dan Nasoro, supaya kita tahu. Nampaknya